Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal Astrobutimika Kimia 2021 part yang ke-6 untuk bagian kesetimbangan kimia. Akan ada 5 soal yang saya bahas. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Pembentukan gas NO2 berlangsung menurut reaksi berikut. NO ditambah setengah O2 menjadi NO2. Pada 298 Kelvin, reaksi berlangsung secara eksoterm dengan nilai Kc 1 kali 10 pangkat negatif 6. Kondisi berikut yang menghasilkan konversi NO menjadi NO2 paling tinggi adalah yang mana? Oke, di sini kata kuncinya bagaimana kondisi agar konversi NO menjadi NO2 paling tinggi. Yang artinya kalau kita diminta konversi NO menjadi NO2 paling tinggi, karena di sini NO2-nya ada di sebelah kanan, berarti kita harus mencari dari pilihan A sampai pilihan E mana yang kesetimbangannya akan geser ke kanan. Tadi persamaan reaksinya sudah ada dan soal mengatakan bahwa reaksi berlangsung secara eksoterm. Oke, pilihan A, tekanan rendah. Konsepnya, jika tekanan rendah, kesetimbangan akan geser ke koefisien yang besar. Dan koefisien yang bisa kita hitung hanya yang berfase gas dan berfase ahi saja. Oke, di sini kebetulan semuanya berfase gas, jadi aman kita hitung koefisiennya. Di sebelah kiri koefisien NO-nya 1 dan O2-nya adalah setengah. Berarti totalnya 1 tambah setengah yaitu 1,5. Yang di sebelah kanan koefisien NO2-nya adalah 1. Berarti koefisien kanan adalah 1. Nah, kalau tekanan rendah tadi konsepnya geser ke koefisien yang besar. Di sini koefisiennya ada 1,5 dan 1. Berarti yang lebih besar adalah yang 1,5. Karena 1,5-nya ini ada di posisi kiri, maka kesetimbangan akan geser ke kiri. Artinya untuk tekanan rendah ini bukan ya, karena kita diminta untuk kesetimbangan yang geser ke kanan. Sehingga karena tekanan rendah bukan, otomatis kita harus mencari yang tekanan tinggi. Di sini yang tekanan tinggi ada di pilihan C dan ada di pilihan D. Nah, perbedaan pilihan C dan D hanya ada di bagian temperatur, yang C temperatur rendah, yang D temperatur tinggi. Nah, saya akan mengecek untuk yang temperatur rendah. Konsepnya, jika temperatur rendah atau diturunkan, maka kesetimbangan akan geser ke arah eksoterm. Nah, tadi kan soal mengatakan sistemnya ini itu adalah eksoterm. Konsepnya, produk atau zat yang di sebelah kanan itu akan mengikuti delta H atau sistemnya. Karena di sini sistemnya eksoterm, berarti nanti yang sebelah kanan ini mengikuti, dia juga eksoterm. Sedangkan yang sebelah kiri yaitu kebalikannya endoterm. Temperatur rendah maka akan geser ke eksoterm. Di sini eksotermnya ada di sisi kanan, berarti kesetimbangan akan geser ke arah kanan. Berarti temperaturnya harus kita cari yang temperatur rendah. Oke, tekanan tinggi, temperatur rendah, yaitu pilihan yang C ini ya. Oke, nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C, tekanan tinggi dan temperatur rendah. Nomor 2, fraksi mol CO dalam campuran gas CO dan gas CO2 adalah 0,75. Jika dalam wadah 1 liter dan temperatur 500 Kelvin, campuran gas tersebut memiliki tekanan 8,2 atm, maka jumlah CO dalam campuran gas tersebut adalah berapa ketika nilai R atau tetapannya adalah 0,082. Nah, di soal ini tadi itu ada nilai fraksi mol yaitu 0,75, ada nilai volume, ada nilai suhu, dan ada nilai tekanan yaitu P. Nah, kalau ada nilai volume, kemudian suhu, tekanan, dan ada nilai R, otomatis kita menggunakan rumus PV-nRT. Jadi P dikali V sama dengan mol total dikali R dikali T. P-nya tadi sudah ada yaitu 8,2 atm, sedangkan volumenya yaitu 1 liter, mol totalnya kita cari R-nya 0,082 dan suhunya adalah 500 Kelvin. Sehingga mol totalnya adalah 8,2 dikali 1 per 0,082 dikali 500. Nah, ini bisa kita coret 8,2 dengan 0,082 kalau kita coret yaitu 100.
Oke, berarti 100 dibagi 500 hasilnya adalah 0,2. 0,2 ini adalah nilai N total atau nilai mol totalnya. Sedangkan soal menanyakan jumlah mol dari CO yang ada dalam campuran. Nah, tadi sudah ada nilai fraksi mol CO dalam campurannya, mol totalnya juga sudah ada, berarti mencari mol CO itu adalah fraksi mol dari CO dikali mol totalnya. Fraksi mol CO-nya adalah 0,75, mol totalnya tadi sudah kita cari yaitu 0,2. 0,75 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,15. Nomor 2 jawabannya pilihan yang C. Nomor 3, reaksi disosiasi amonium hidrogen sulfida pada 298 Kelvin adalah sebagai berikut. NH4HS dalam fase solid, kemudian menjadi NH3 atau amonia dengan fase gas dan H2S dalam fase gas. Tekanan total gas pada saat kesetimbangan adalah 1 atm. Pertanyaannya, nilai Kp reaksi kesetimbangan tersebut adalah berapa? Oke, di sini persamaannya sudah ada, NH4HS menjadi NH3 plus H2S. Nah, soal tadi mengatakan tekanan total gasnya, dalam hal ini berarti yang gas itu adalah NH3 dan H2S saja ya. Ini adalah 1 atm. Nah, NH4S tidak termasuk, kenapa? Karena di sini fasenya S atau solid. Kita tidak ada data lain, hanya ada data persamaan reaksi dan data tekanan total. Berarti untuk mencari Kp, kita harus mencari tekanan parsial masing-masing zat, baik pada NH3 maupun pada H2S. Nah, karena tidak ada data, berarti kita main permisalan saja. Di sini untuk NH3, karena koefisiennya 1, maka akan saya misalkan sebagai X ATM. H2S karena koefisiennya 1 juga, berarti ini juga X ATM. Berarti kan dengan kata lain, P totalnya ini itu adalah total dari P-nya NH3 dan tekanannya H2S. Tadi PNH3 adalah X ATM dan H2S juga X ATM. Berarti 1 ATM sama dengan X plus X. Sehingga 1 sama dengan 2X. X-nya adalah 1/2 atau 0,5 ATM. Nah, sekarang bisa langsung kita cari nilai Kp-nya, bahwa Kp itu rumusnya adalah P produk pangkat koefisien dibagi P reaktan pangkat koefisien. Dan yang bisa masuk ke dalam persamaan ini hanya yang berfase gas saja. Nah, di sini yang kiri atau reaktannya itu dia berfase S solid, artinya nanti dia tidak akan masuk ke persamaan. Sedangkan yang sebelah kanan panah karena fasenya gas semua, berarti itu yang akan masuk ke dalam persamaan. Sehingga rumus Kp-nya adalah PNH3 pangkat 1 dikali dengan pH2S pangkat 1 juga. Oke, PNH3-nya berarti nanti 0,5 ya, karena di sini X-nya 0,5. Kemudian H2S karena X juga berarti 0,5 juga. Sehingga 0,5 dikali 0,5 hasilnya adalah 0,25. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 4, reduksi Sb2S3 berlangsung menurut keseimbangan berikut. Sb2S3 plus 3H2 menjadi 2Sb plus 3H2S. Tekanan gas H2S akan bertambah jika kondisinya seperti apa? Oke, di sini H2S ini ada di sisi kanan ini ya. Berarti kalau dia diminta tekanan gas H2S-nya bertambah, berarti dengan kata lain kita akan diminta bagaimana dari pilihan A sampai pilihan E yang akan geser ke kanan atau ke arah H2S-nya. Oke, kita akan cek pilihan A yaitu volume diperkecil. Nah, kalau volume dalam konsep itu hubungannya adalah dengan koefisien. Kita akan meletakkan koefisien kiri dan koefisien kanan, tapi koefisien yang bisa dihitung hanya yang berfase gas dan berfase ahi saja. Oke. Di sini ada Sb2S3 yang fasenya solid, berarti nanti tidak akan saya hitung koefisiennya. Kemudian ada H2, fasenya adalah gas, berarti saya hitung koefisiennya. Di sini koefisiennya 3, berarti koefisien kiri total adalah 3. Kemudian untuk sebelah kanan ada Sb, di sini Sb fasenya solid. Kalau solid berarti tidak akan saya hitung koefisiennya. Sedangkan H2S di sini fasenya gas, berarti akan saya hitung koefisiennya yaitu 3.
Nah, dengan kata lain, koefisien kiri dan koefisien kanan di sini sama, yaitu sama-sama 3. Nah, konsepnya ketika koefisien total kiri itu sama dengan koefisien yang kanan, maka tekanan dan volume itu tidak akan berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan. Artinya, untuk pilihan A dan pilihan B, karena di sini membicarakan tekanan dan volume, berarti ini jelas bukan jawabannya. Karena ketika koefisien kiri dan kanan sama, otomatis volume dan tekanan tidak berpengaruh. Berarti kita tinggal analisis antara pilihan C, D, atau E. Pilihan C, konsepnya jumlah SB dikurangi. Berarti kalau jumlah ini ada kaitannya dengan konsentrasi. Nah, kita harus ingat konsep. Konsepnya, jika konsentrasi dinaikkan, maka kesetimbangan akan geser dari arah zat itu. Nah, tadi di pilihan C di sini jumlah dikurangi, artinya konsentrasinya dikurangi ya, kebalikan dari konsepnya ini. Berarti kalau konsentrasi dikurangi, dia akan geser ke arah zat itu. Nah, di sini yang dikurangi adalah SB. Nah, tapi SB ini itu adalah zat yang berfase solid. Artinya karena dia berfase solid, mau dia dikurangi atau ditambah itu tidak akan berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan. Otomatis pilihan C juga bukan. Kemudian pilihan D, padatan Sb2S3 ditambahkan. Artinya karena di sini menambahkan padatan, kita menambahkan konsentrasi dari Sb2S3. Tadi konsepnya kalau konsentrasi ditambah atau dinaikkan, kesetimbangan akan geser dari arah zat itu. Cuman hati-hati juga karena Sb2S3 ini fasenya adalah solid, yaitu padatan. Nah, dia tidak akan berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangannya. Sehingga pilihan D juga bukan. Sehingga jawaban yang paling memungkinkan adalah jawaban yang yaitu temperatur dinaikkan. Nomor 5, gas karbon monoksida dapat dihasilkan melalui reaksi antara karbon dan gas karbon dioksida menurut kesetimbangan berikut. CO2 ditambah C menjadi 2CO jika dalam wadah 10 liter dan suhu tertentu campuran 0,8 mol CO2 dan serbuk karbon berlebih menghasilkan 0,6 mol gas CO. Tetapan kesetimbangan atau nilai Kc tersebut adalah berapa? Oke, langkah pertama kita harus mengidentifikasi apakah nilai mol semua zat dalam keadaan setimbang sudah diketahui. Nah, di sini tadi yang diketahui dalam keadaan setimbang hanya CO saja. Artinya karena tidak diketahui semua, kita harus MRS. Oke, kita akan MRS mula-mula reaksi sisa. Ingat dalam MRS sebelah kiri panah itu tandanya adalah dikurangi. Kemudian sebelah kanan panah itu tandanya adalah ditambah. Nah, tadi dikatakan bahwa nilai mol mula-mula dari CO2 adalah 0,8 mol. Sehingga saya masukkan di posisi mula-mula CO2 adalah 0,8. Sedangkan untuk C, kita tidak usah memusingkan C karena apa? Karena di sini C fasenya adalah S atau solid atau padatan. Sehingga tidak perlu kita cari molnya, itu tidak masalah ke dalam perhitungan. Nah, tadi soal mengatakan bahwa dia menghasilkan 0,6 mol gas CO. Berarti ada 0,6 mol di posisi S. Berarti nanti di posisi R untuk CO juga 0,6. Nah, untuk mencari nilai mol CO2 di posisi R, kita menggunakan perbandingan koefisien. Untuk CO, koefisien 2, nilai molnya 0,6. Karena CO2 koefisien 1, berarti nilai molnya 0,3. 0,8 dikurangi 0,3, hasilnya adalah 0,5. Langsung saja kita ke rumus KC-nya. Rumus KC adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Tapi yang bisa masuk hanya yang berfase gas dan ahi. Karena tadi di sini yang karbon itu fasenya solid, nanti dia tidak akan masuk ke dalam persamaan. Sehingga rumus KC-nya adalah CO pangkat 2 dibagi CO2 pangkat 1. Tapi sebelum mencari nilai KC-nya, ingat yang masuk ke dalam KC ini adalah kurung siku tandanya, yang mengartikan dia adalah nilai molaritas dari masing-masing unsur, di mana molaritas itu rumusnya mol dibagi volume. Sehingga yang CO2 ini nanti akan saya bagi 10, 0,5 kalau dibagi 10 itu hasilnya adalah 0,05.
Sedangkan untuk CO kalau ini saya bagi 10, 0,6 dibagi 10, itu hasilnya adalah 0,06. 0,06. Oke, kita masukkan saja. CO-nya adalah 0,06 pangkat 2 dibagi CO2-nya 0,05. Sehingga 0,0036 dibagi 0,05 hasilnya adalah 0,072. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari soal asli UTBK Kimia bagian kesetimbangan kimia. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.